Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmadi. Saya mahasiswa Universitas Argopuro Jember dari kelas D2 dengan NIM 211F10004. Prodi PLB tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video saya yang pertama, yaitu materi mata kuliah disabilitas tunalaras. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Sugihartati SPD MPD selaku dosen pemangku mata kuliah disabilitas tunalaras. Kepada beliau tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan, dan mohon maaf jika dalam pemaparan saya kali ini banyak kekurangan dan tidak maksimal. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan saya dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang ada di kelas D2. Terima kasih banyak telah membantu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi, yaitu penyebab terjadinya anak mengalami tunalaras, penyebab dan ciri-cirinya. Baik, tanpa berlama-lama saya akan menyampaikan satu materi saja ya pada kesempatan kali ini, yaitu tentang penyebab terjadinya tunalaras terhadap anak. Penyebab tunalaras anak berkebutuhan khusus pada umumnya terjadi karena mereka mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Anak berkebutuhan khusus tunalaras ini tidak memiliki sikap dewasa, sering melakukan pelanggaran
atau norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar dan kurang memiliki rasa toleransi terhadap lingkungan sekitar. Tunalaras adalah gangguan atau kelainan tingkah laku seorang anak karena kurang dapat menguasai diri dan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Masyarakat lebih mengenal anak ini dengan sebutan anak nakal. Faktor-faktor yang menyebabkan anak tunalaras. Anak mengalami tunalaras. Berikut ini penjelasan dari beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tunalaras pada anak. 1. Faktor biologi. Faktor biologi ini dapat terjadi ketika anak tersebut mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit post-kronik dan trauma, sehingga mengalami gangguan emosional. Yang kedua, faktor keluarga. Hubungan anak dengan keluarga merupakan faktor terbesar mempengaruhi terhadap perkembangan emosional anak. Tanpa disadari, hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Tiga, faktor di sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Terkadang sebagian anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Gangguan emosional yang timbul dari sekolah bisa dikarenakan adanya sikap guru sebagai pendidik yang otoriter atau teman sekelas yang dapat
memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku sehingga mereka merasa tertekan. Yang selanjutnya lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang sangat hangat dan tepat di mana anak bergaul yang kurang baik juga dapat menyebabkan anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik dan mental yang terganggu. Adanya konflik dalam lingkungan pergaulan juga dapat timbul pada diri anak itu sendiri karena norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kemasyarakatan yang ada di norma dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Karakteristik anak tunalaras kalau dilihat dari segi akademiknya, anak tunalaras umumnya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya anak-anak ini jarang akademisi meningkat. Kemungkinan besar anak tunalaras ini memiliki nilai IQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasannya. Kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk akibat dalam pelajarannya memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut. Hasil belajar di bawah rata-rata, sering berurusan dengan guru BK, tidak naik kelas, sering membolos, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Dua, karakteristik sosial atau emosi. Karakteristik sosial terlihat pada saat anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dapat terlihat dari perilaku berikut. Tidak diterima di masyarakat,
biasanya karena mengganggu, melanggar aturan keluarga dan sekolah, bersikap abrasif yaitu tidak mengikuti aturan, mempunyai sikap membelakang atau membangkang atau menentang dan tidak dapat bekerja sama. Karakteristik emosional. Seorang tunalaras memiliki karakteristik emosional atau berapi-api dan tidak terkontrol. Berikut ini adalah karakter emosional dapat terlihat dari perilaku hal-hal yang menimbulkan penderita bagi anak. Biasanya tekanan batin. Biasanya tekanan batin dan rasa ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, mudah diri, kekuatan dan sifat merasa atau sensitif. Karakteristik fisik atau kesehatan. Anak tunalaras pada umumnya merasa ada yang tidak beres dengan kondisi jasmaninya. Mereka mudah merasa cemas, merasa sakit, pola makan tidak teratur, gangguan tidur tidak tenang, bahkan mudah mengalami kecelakaan. Ciri-ciri anak tunalaras. Yang pertama, mengalami gangguan perilaku. Anak-anak ini mengalami gangguan perilaku dan penyimpangan perilaku sehingga mereka tidak menyeimbangkan dengan lingkungan. Di bawah ini adalah gangguan perilaku yang sering terlihat pada anak tunalaras. Berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, pembangkang, suka merusak, ribut, mengacau, dan ceroboh. Kurang ajar, tidak sopan, dan suka mengganggu. Penentang, tidak mau bekerja sama. Suka ribut, pembolos, hiperaktif, pembohong, iri hati, pembantah, suka menyalahkan orang lain, mementingkan diri sendiri. 2. Mengalami kecemasan dan penyendirian. Anak yang memiliki perilaku tunalaras ini akan mengalami kecemasan dan lebih sering
menyendiri karena merasa lingkungannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berikut beberapa perilaku menunjukkan anak tunalaras mengalami kecemasan dan menyendiri. Cemas dan seringkali tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, beda dari dan cenderung pendiam, rendah diri dan cenderung pendiam, mudah frustasi dan mudah bimbang. Anak yang kurang dewasa. Anak tunalaras seringkali dikatakan kurang dewasa karena memang mereka memiliki sosial yang sangat rendah, sehingga mereka tidak dapat belajar mandiri. Berikut adalah perilaku anak tunalaras yang menunjukkan anak yang kurang dewasa: pelamun, kaku, pasif, mudah terpengaruh, pengantuk, pemboros, yang selanjutnya adalah anak yang hiperaktif bersosialisasi. Anak yang agresif bersosialisasi. Selain kurang dewasa, akan tetapi anak ini juga yang cenderung agresif bersosialisasi, sehingga menimbulkan masalah-masalah lingkungannya. Berikut contoh perilaku anak yang agresif bersosialisasi: mempunyai komplotan jahat, berbuat onar bersama komplotannya, membuat gaduh pusaka di luar rumah, sampai pasca di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, pergi dari rumah. Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan materi tentang penyebab terjadinya anak tunalaras. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebesar-besarnya permohonan maaf ini saya sampaikan kepada Ibu Sugiartati selaku dosen pemangku mata kuliah disabilitas tunalaras. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.